Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 6 saham. Yang pertama HMSP, kedua Gudang Garam, ketiga SMGR, keempat SMBR, kelima Hoki, dan keenam Wing. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada HMSP. HMSP pada hari Selasa kemarin ditutup di lepas harga 1415 sama harga penutupan pada hari Seninnya. Sempat naik ke level tertingginya di 1455 tapi tidak mampu dan tutup di bawah ya. Asing masih jualan tapi mulai sedikit ya. Tidak sesignifikan waktu di minggu lalu di hari Kamis dan Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP masih mencoba untuk naik lagi ya, menguji resistennya di 1430 ya. Minimal minggu depan HMSP itu harus naik sampai atau tutup di 1450 ya, minimal, seperti analisa saya sebelumnya ya. Seperti yang saya bilang di grup Telegram Borneo Trader ya, kalau dia HMSP ini mampu tutup di atas 1450, bisa spekulasi buy. Arah selanjutnya akan menguji dynamic support EMA 20 di 1480 dan menguji trendline downtrendnya di 1520 ya. Dan semoga HMSP bisa mematahkan tren dan bermain lagi di area atasnya di 1630 sampai 1800. Tapi selama di bawah 1640 ya HMSP akan bermain di area bawah sini ya, di range sideway-nya di 1430 sampai 1630. Jadi sekitar 200-an poin. Itu kalau beli di dekat support, jual dekat resisten ya sekitar 10% dapat ya. Jadi seperti itu untuk HMSP. Mulai ada perlawanan di area ini ya, di area support. Semoga nggak breakdown lah. Tapi yang Bapak Ibu bisa perhatikan di tanggal 26 Maret kenaikannya membuat gap. Ini ada gap kecil. Ini tertingginya di 24 Maret itu ada di 1320 dan terendahnya di 1335. Jadi ada gap kecil ya di 1320 sampai 1315. Semoga nggak ke situ ya arah HMSP. Ya HMSP itu nggak akan ke situ kalau minggu depan dia harus minimal di atas 1430 naiknya ya. Jadi harus di atas ini baru mulai aman. Apakah bisa spekulasi buy ya? Saya bilang spekulasi buy-nya di 1450 ya. Minimal harus 1450 tutup baru spekulasi buy. Jadi seperti itu. HMSP masih wait and see dulu ya, karena indikator MACD juga masih mengarah ke bawah walau terindikasi melandai, tapi sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 ya, nggak dalam signifikan ya, walaupun ada ya sama seperti bar chart hari sebelumnya. Jadi seperti itu aja untuk MSP. Wait and see dulu, nunggu di atas di 1430 minimal lah, sampai 1450 bisa spekulasi buy. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Gudang Garam. Gudang Garam pada hari Selasa kemarin naik 1% ke lepas harga 40.975. Di kenaikan kemarin Gudang Garam dijual asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gudang Garam chartnya lebih menarik ya, karena Gudang Garam masih di atas support dan sudah terindikasi melandai. Potensi untuk turun lebih dalam kemungkinan kecil. Sudah 4 hari dia bermain di area support, dan ini trading plan saya waktu itu kalau beli di 41.000 ya cut lossnya di 39.400 ya. Jadi ya masih bisa dipakai ini ya. Jadi cut lossnya di 39.400 sampai 39.300. Take profit di resisten sideway-nya di 42.670. Jadi ini masih bisa dipakai ya. Buy di harga penutupan hari Selasa, take profit di 42.600 sampai 42.680. Take profitnya di 39.400 sampai 39.300. Jadi ya
harusnya kuat lah gudang garam. Kalau dia breakdown dari 39.900 ini arahnya ya ke bawah ya, ke 36.000 ke 37.000 sampai 36.000 sini. Dan juga dia akan mematahkan trend line uptrendnya ini ya, kalau dia breakdown dari 39.950. Jadi seperti itu untuk gudang garam. Volume mulai meningkat saat dia turun. Nih Bapak Ibu bisa lihat ya, ada perlawanan lah gudang garam di atas. Jadi seperti itu aja untuk gudang garam. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada SMGR. SMGR pada hari Selasa kemarin ditutup turun tipis 0,26%, kalau harga 9.575. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR masih akan mencoba ya, masih akan mencoba breakout dynamic resisten EMA 200 di 9.580 sampai 9.600. Apakah bisa spekulasi baik kalau Bapak Ibu mau main cepat? Ya bisa aja ya, cuman ini di harga pertengahan. Menurut saya resikonya sama besar dengan profitnya. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau main cepat, cut loss saja di 9.160 dan take profitnya di 9.960 juga ya. Jadi sekitar hampir sama lah di 4% ya. Jadi 50-50. Kalau saya mending nunggu di support ya, nunggu di support di daerah 9.040 atau 9.000, cut loss saja di 8.460, itu sekitar 6%. Take profitnya yang cukup lebar di 10%. Kalaupun terdekatnya di EMA 200 ya hampir sama juga ya, karena ini harga pertengahan. Kalau mau lebih aman lagi ya beli di bawah, nah dekat-dekat support di 8.800, tapi ya resiko ketinggalan kereta. Atau kalau Bapak Ibu mau nunggu dia breakout dari 10.000 ini cukup bagus ya, harusnya ini bisa melanjutkan. Kalau dia breakout 10.000 ini, beli di 10.000 ya, langsung pasang di resistennya di 11.380, itu sekitar 13%. Cut lossnya kalau beli di 10.000, cut loss saja di sini nih. Nah di 9.400, cut loss di 9.400. Jadi buy-nya buy on breakout di 10.000, take profit di 11.300 sampai 11.400, cut lossnya di 9.400. Jadi seperti itu untuk SMGR. Masih berpotensi mengarah ke atas karena indikator MACD juga masih golden cross, garis biru masih di atas, dan bar chart di atas 0 juga masih terbentuk ya. Arahnya masih akan uji resisten ya, terdekat dulu uji resisten dinamiknya di 9.600. Kalau itu mampu di breakout ya, arah selanjutnya ke resisten sideway-nya di 10.000. Jadi seperti itu untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada SMBR. SMBR pada hari Selasa ditutup turun 1,96%, kalau harga 500. Asing jualan, tapi jalannya ya kecil ya. Setelah hampir 1 bulan asing ya jual beli aja ya, ini hampir sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR masih akan menguji dynamic support EMA 20 di 500. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya SMBR ke 440 sampai 400 ini ya. Apakah bisa spekulasi di daerah sini? Mendingan jangan dulu ya. Kalau saya mending nunggu dia breakout sini aja dulu. Nah kalau dia breakout dari 535 baru spekulasi buy ya. Beli di 540, cut lossnya di sini aja nih, di 510 sampai 500 ya. Cut loss di 510 sampai 500. Take profitnya terdekat di 600. Kalau mampu breakout ya pasang trailing stop. Arah selanjutnya ke resisten 655. Jadi seperti ini ya. Ini lebih bagus, lebih aman untuk beli SMBR, nunggu dia breakout. Semoga ini menjadi momentum SMBR breakout. Kalau disertai volume bisa terkonfirmasi dan melanjutkan kenaikan, tidak false breakout lagi ya. Semoga ya, karena udah mau masuk November dan Desember ya, harusnya kebanyakan saham akan rally ke atas ya. Minimal dia uji resisten lah ya. Resisten ini di 655, bukan resisten ini lagi ya. Target saya di
2 bulan terakhir ini 2020 ya SMBR harus menguji 655. Jadi seperti itu aja untuk SMBR. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Hoki. Hoki pada hari Selasa ditutup naik tipis 0,59% ke lepas harga 850. Kita lihat asing masih terus jualan saham Hoki ya dari tanggal 7 Oktober, baru 4 hari asing net buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki ya mantul dari MA20-nya ya. Jadi sekarang di harga pertengahan, masih wait and see dulu. Untuk Hoki yang punya barang di daerah bawah, pasang trailing stop aja di 850 ini ya. Karena kalau dia mau lanjut naik ya Bapak Ibu bisa ngikut. Kalau dia balik ke bawah lagi kan take profit dulu. Cukup dalam juga nih kalau dia ke bawah nih. Nah di 3% kan lumayan. Kalau take profit dulu 3% nanti beli lagi di bawah. Jadi seperti itu untuk Hoki. Mending nah kalau Hoki ini buy on breakout aja. Buy on breakout di 800, di 900 lah. Kalau Hoki menyentuh 900 bisa spekulasi buy, arah selanjutnya Hoki ke 960 bahkan ke 1000. Kalau beli buy on breakout di 900, cut loss-nya di 860 sampai 850. Ya, tapi belinya buy on breakout atau beli buy on support. Jadi Bapak Ibu jaga aja dulu. Kalau punya jaga di daerah 825 ini. Cut loss di 790 lah cut loss-nya. Nah, di 4% take profit-nya kalau beli di 825 ya resistennya ini aja langsung 890 di 8%-nya. Jadi seperti ini strateginya kalau beli Hoki buy on support ya. Jadi Hoki sama masih wait and see dulu karena terindikasi indikator MACD membentuk dead cross karena bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Sudah terbentuk dead cross cuman masih tipis ya dead cross-nya. Nah, sudah berpotongan nih garis biru sama merah. Jadi ya Hoki sepertinya akan ke support dulu ya. Walaupun ada membentuk hammer, ini biasanya pertanda bagus ya. Kalau di daerah support membentuk hammer, tapi yang Bapak Ibu bisa lihat volumenya kecil. Jadi ya perlu hati-hati lah ya. Mending nunggu buy on breakout di 900 atau buy on support di 825 sampai 815. Jadi seperti itu aja untuk Hoki. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WIM. WIM pada hari Selasa ditutup naik auto reject atas atau arah ke 24% ke level harga 464. Terlihat dalam kenaikan sangat tinggi IWIM. Asing jualan ya, kesempatan jualan dia. Setelah 3 hari nggak jualan, dia jualan lagi ya. Karena arah dan Bapak Ibu bisa lihat broker semarinya harusnya WIM ini nggak kemana-mana. Kalau dilihat dari ini YP teratas, YP jual, YP beli, terus Semesta Indo Sekuritas jual, ya sama ini. Jadi yang angkatnya ya price makernya lah nih, bandar yang bisa dibilang orang, tapi saya biasa bilangnya tuh price maker ya. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya masih perlu hati-hati untuk melanjutkan kenaikan menguji resisten di 480 masih potensi besar, tapi ya sangat beresiko ya. Bisa aja dia setelah breakout dia turun lagi, tapi Bapak Ibu bisa lihat karakternya. Nih saat dia breakout, dia kemudian mencoba breakout lagi resisten di atasnya. Jadi skenario-nya bisa aja seperti ini ya. Dia breakout terus menguji 480 ini, terus dia kembali turun nih. Nah, seperti ini karakternya. Ya bisa seperti ini ya. Nah, jadi perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu dia breakout terus ke atas, terus dia turun lagi. Ini dia breakout, mencoba uji ini dia turun lagi. Jadi ya bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu dengan saham seperti ini ya harus diperhatikan. Karena ini harus main cepat ya. Jadi kalau Bapak Ibu profit di 2-3% take profit aja menurut saya. Karena ini sangat beresiko ya. Jadi seperti itu aja untuk WIM. Arahnya ya akan menguji lah. Besok akan membuat gap di hari Senin. Menguji 480. Kemudian ya bisa dibawa turun lagi ya. Tapi bisa juga melanjutkan kenaikan ya. Sesuaikan aja ya, susah dibaca
kalau pergerakan saham-saham second liner dan bahkan ini dulunya saham lapis 3 ya saat dia di 80-an ini. Jadi ya sulit kalau kita berani hold ya, resikonya cukup besar. Jadi ini harusnya dipakai ODT ya bagus ya. Kecuali Bapak Ibu dan teman-teman tahu fundamentalnya, karena saya juga nggak baca nih laporan keuangannya, juga saya nggak bedah, jadi saya nggak tahu nih gimana kondisi fundamentalnya ya. Kalau dari sahamnya ini udah rally panjang dari Maret, udah sekitar 600-an% nih naiknya nih. Nah kan 599%. Jadi ya kalau Bapak Ibu beli di harga bawah kemarin sudah cuan lebar nih. Tapi ya sedikit mungkin yang seperti itu ya. Mungkin karena hoki aja buy di itu. Atau ya price makernya lah, orang-orang dalam yang tahu nih ya sahamnya akan ke atas ya akan beli di bawah. Jadi seperti itu aja untuk WIM. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.